Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kartika Ikawati dengan topik bahasan hitung jenis leukosit atau differential counting. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu melakukan hitung jenis leukosit mulai dari tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik, serta mengimplementasikan K3 dan pasien safety. Pada tahap pra-analitik nanti mahasiswa akan dijelaskan terkait dengan persiapan spesimen, alat bahan dan reagen. Sedangkan tahap analitik akan dijelaskan terkait dengan prosedur pembuatan sediaan apos darah tepi, pengecatan, dan hitung jenis di bawah mikroskop. Untuk pasca analitik, pembahasannya terkait dengan interpretasi hasil dan pelaporan. Ayo kita ikuti pembahasan berikut ini. Apa itu hitung jenis leukosit? Hitung jenis leukosit atau sering disebut differential counting adalah pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk menentukan persentase dari setiap jenis sel darah putih yang terdapat di dalam darah. Komponen darah terdiri dari bagian cair yang disebut dengan plasma atau serum dan bagian padat yang berisi sel-sel darah. Leukosit dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu agranular yang berarti tidak mempunyai granula, dan granular yang berarti mempunyai granula pada sitoplasmanya. Leukosit agranular ini terdiri dari limfosit dan monosit, sedangkan leukosit granular terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Metode pemeriksaan hitung jenis leukosit bisa dilakukan dengan cara manual, diamati di bawah mikroskop, ataupun dengan cara otomatis dibaca pada alat hematologi analyzer. Kemudian untuk tahap pemeriksaannya ada 3, pra-analitik ini untuk persiapan spesimen darah, analitik prosedur pemeriksaannya, dan pasca analitik ini untuk catatan, pelaporan, dan interpretasi hasil. Alat terdiri dari kaca objek, spreader, rak kaca objek, pipet Pasteur, mikroskop, dan nampan. Kemudian untuk bahannya darah EDTA, penyimpanan maksimal 1 jam. Kemudian untuk reagennya terdiri dari buffer, cat gemsa, metanol absolut, oil imersi, dan ether alkohol. Adapun prinsip kerja yaitu dibuat apusan darah pada kaca objek dan dilakukan pewarnaan menggunakan prinsip Romanowski. Prosedur pembuatan sediaan apos darah tepi yaitu teteskan 1 tetes kecil darah pada salah satu ujung objek gelas, letakkan kaca penghapus di depan tetes darah tadi membentuk kemiringan 30-40 derajat. Kemudian sentuhkan sampai darahnya itu tersebar sepanjang spreader, kemudian dengan gerakan yang mantap, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kita geserkan ke depan sehingga membentuk sediaan seperti ini. Nah, ini hasil yang baik ini seperti A, kemudian yang B, C, D, E ini tidak baik. Sediaan apos darah yang tidak baik bisa disebabkan oleh A ini karena spreadernya bergerigi, yang B ini ragu-ragu, yang C gerakannya terlalu cepat, yang D sampel darahnya kurang. Kemudian yang E ini tetesan darah tidak menyebar ke seluruh lebar kaca objek sudah dihapuskan. Yang F ini karena ada kotoran, itu misalkan di objek gelas tidak bersih, kemudian juga ada sisa-sisa lemak ya, yang ada di objek gelas. Kemudian yang G ini tekanan yang tidak merata. Yang H ini penundaan waktu tetesan darah mulai mengering, jadi karena tidak segera dihapuskan atau tertunda, tidak dihapuskan, jadi ada waktu jeda gitu ya. Ini bisa menyebabkan seperti hal. Sediaan apos darah tepi yang baik ini apabila diamati secara makroskopis itu nampak bagian kepala, kemudian badan dan ekor ini semakin menipis. Kemudian secara mikroskopis ini terdiri dari 6 zona, yaitu zona 1 sampai zona 6. Adapun prosedur pengecatan yaitu sebagai berikut. Sediaan apos darah tepi yang sudah kering kita letakkan di atas rak pengecatan, bawahnya diberi nampan ya, supaya nanti untuk sisa catnya itu tidak kemana-mana. Kemudian teteskan
atau fiksasi dengan metanol absolut sampai mengenangi seluruh permukaan preparat. Biarkan selama 5 menit. Setelah itu, genangi dengan cat Gemsa yang sudah diencerkan dengan perbandingan 4:1 untuk 4 pengencer, buffer, dan 1 cat. Biarkan selama 20-30 menit. Setelah itu, buang sisa cat dan dicuci dengan air mengalir. Adapun untuk cara menghitung, gunakan lensa objektif 10 kali terlebih dahulu untuk mencari lapang padat. Yang akan kita gunakan yaitu zona 4, 5, dan 6. Jadi pilih zona evaluasi di mana eritrositnya tidak bertumpuk. Teteskan minyak imersi dan gunakan lensa objektif 100 kali. Kemudian gunakan metode zigzag. Ini bisa vertikal. Lalu di gambar ini vertikal ya. Jadi dari pinggir kita amati nanti di sini di bawah mikroskop ya. Nah, nanti ketemu sel apa? Nanti kita catat ketemu selnya apa. Kemudian kita geser dengan arah naik. Jadi ini vertikal. Kemudian geser ke kanan lagi, turun, geser ke kanan, dan seterusnya. Untuk pembacaan SADT di bawah mikroskop ini nanti dipilih yang eritrositnya tersebar merata, yang di tengah ini ya. Kalau yang di kiri ini tidak boleh dibaca, ini menggerombol. Kemudian yang kanan ini di ekor. Kalau di ekor juga tidak boleh dibaca karena morfologinya sudah rusak ya. Dan untuk penghitungannya menggunakan alat bantu diferensial counter. Morfologi dari leukosit yang dihitung yaitu ini neutrophil segmen, gambarnya seperti ini. Ini intinya terdiri dari beberapa inti ya, atau berlobus-lobus, maksud saya berlobus-lobus dengan granula merah halus. Untuk neutrophil batang cirinya intinya melekuk seperti huruf C. Granulanya merah halus. Untuk eosinofil intinya bersegmen 2 atau bisa juga lebih. Dan granulanya kasar, besar, globuler, merah, tersebar merata di sitoplasma. Untuk limfosit tidak punya granula, intinya besar, sitoplasmanya sangat sempit. Untuk monosit intinya tidak teratur ya, tapi masih besar. Sitoplasmanya tipis, dindingnya juga banyak tonjolan-tonjolan gitu dan tidak punya granula. Intinya seperti ini, bisa seperti roset, kemudian juga bisa seperti huruf T atau seperti ginjal. Kemudian untuk basofil ini granulanya tidak teratur, ada yang besar, ada yang kecil, kemudian juga ada yang berada di atas permukaan inti dan berwarna hitam atau biru, intinya tidak terlihat jelas. Untuk pencatatan hasil nanti apabila kita menggunakan cara manual, kita buat kotak untuk pelaporan hasil. Kotaknya seperti ini, kita buat kolom untuk macam sel. Kemudian di sini untuk penghitungan per jenis selnya itu ketemu berapa. Setiap kolom ini nanti harus terisi 10 ya, 10 jenis leukosit. Terserah nanti dapatnya itu apa, yang penting 10. Bisa jadi eosinofilnya di sini 1, batangnya itu 2, kemudian segmennya 7, jadi genap 10. Baru nanti pindah ke kolom berikutnya. Namun di preparat kita tetap terus menggeser sampai ketemu sebanyak 100 jenis leukosit. 100 leukosit ya. Selanjutnya mari kita lihat video pemeriksaan hitung jenis berikut ini. Prosedur pembuatan sediaan apus darah tepi yang pertama adalah disiapkan alat dan bahan. Untuk bahannya adalah darah vena dengan antikoagulan EDTA. Kemudian untuk alatnya objek gelas, D-glass. Kemudian rak untuk pengecatan, beker gas untuk tempat atau wadah Gemsa, pipa tetes untuk meneteskan darah. Selanjutnya, teteskan 1 tetes kecil darah
pada ujung objek gelas. Letakkan kaca spreader pada tetes darah tadi membentuk kemiringan sekitar 30 derajat. Biarkan darah tersebar merata terlebih dahulu di permukaan dari gelas, kemudian dihapuskan ke depan. Nah, jadilah seperti ini. Hapusan yang bagus tidak berlubang, tidak seperti bendera robek, jadi seperti peluru ya, ada bagian badan, kepala, dan ekor. Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Kemudian kita cat dengan menggunakan cat Gemsa. Preparat yang sudah kering kita letakkan di rak. Kemudian kita genangi dengan metanol absolut. Ini difiksasi ya, 5 menit waktunya. Tujuannya adalah untuk merekatkan sel darah pada objek gelas dan nanti untuk menyerap cat supaya catnya itu terserap maksimal pada sel-sel darah. Kita biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian kita tiriskan sisa metanol. Kemudian kita siapkan Gemsa yang sudah diencerkan dengan buffer 6,4 sampai 7,2. Perbandingan Gemsa dengan buffer, Gemsanya itu 1 dan untuk buffernya sebagai pengencer itu 4. Kita genangi. Dan kondisinya itu datar ya, supaya semua bagian itu terwarnai. Nah, kita biarkan selama sekitar 20 sampai 30 menit. Apabila ada bagian yang belum tergenang, kita ulang lagi, ditambah lagi dengan Gemsa yang sudah diencerkan tadi. Kemudian setelah 30 menit, kita tiriskan, kita buang sisa cat. Nah, kemudian kita cuci dengan air mengalir. Pertama pelan dulu, kemudian keras. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini siap dilihat di bawah mikroskop. Ya, demikian penjelasan untuk pembuatan sediaan apus dan pengecatan. Selanjutnya kita lihat di bawah mikroskop untuk penghitung jenis leukositnya. Untuk cara pembacaan di bawah mikroskop, pertama-tama preparat kita letakkan di atas papan mikroskop dan kita lihat terlebih dahulu dengan pembesaran 10 kali dan 40 kali. Ini untuk mengetahui zona baca. Kita cari zona yang sesuai, yaitu zona 4, 5, dan 6. Jadi untuk orientasi zona terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita ganti dengan menggunakan pembesaran 100 kali dan preparatnya diberi oil imersi. Kita tepatkan pada zona 6 terlebih dahulu di area pinggir. Jadi ketemu selnya itu apa, kemudian kita klik di alat differential counting. Geser lagi preparatnya untuk mencari leukosit lainnya. Nah, nanti ketemu apa, kita klik lagi sedapatnya sampai nanti didapatkan 100 leukosit. Kalau belum didapatkan 100 leukosit, preparat digeser terus seperti itu ya. Dia untuk pembacaannya itu zigzag, bisa vertikal, bisa horizontal. Kalau kita lihat di zona ini di zona 5. Nah, ini nampak 2 neutrophil segmen dan 1 limfosit. Kemudian kita klik di alat differential counting. Nanti kita geser lagi sampai mendapatkan sel leukosit lagi. Begitu seterusnya hingga 100 sel. Untuk pelaporan hasil kita lihat pada alat differential counting untuk masing-masing jenis sel itu didapatkan berapa.
Misalkan di sini kita lihat untuk basofil 1, nah berarti basofilnya 1%. Kemudian eosinofil 4%, staf atau batang 5%, segmen 53 berarti 53%, dan limfosit 37 berarti 37%, jadi total 100. Demikian tadi cara melakukan hitung jenis leukosit, mulai dari pembuatan sediaan apus darah tepi, pengecetan, pembacaan di bawah mikroskop, sampai pada interpretasi hasil. Demikian tadi uraian terkait dengan hitung jenis leukosit. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan ikuti topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.